anak-anak semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita belajar tentang gerhana bulan dan gerhana matahari, di mana materi ini merupakan materi tema 8 di kelas 6. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang revolusi dan rotasi bumi serta bulan. Nah, anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu materi yang pertama, kita akan membahas tentang gerhana bulan. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang gerhana matahari. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem penanggalan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang gerhana bulan. Nah, pada video kali ini, Bu Tride kembali mengingatkan pengertian dari gerhana. Gerhana adalah tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit lain. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Nah, anak-anak, gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Pada saat gerhana, permukaan bulan yang terang sedikit demi sedikit memasuki bayangan bumi sehingga tertutup. Hal tersebut disebabkan karena matahari lebih besar dari bumi. Maka, nantinya ada dua macam bayangan bumi yang timbul, yaitu bayangan inti atau umbra dan bayangan kabur atau penumbra. Kalian bisa lihat pada bayangan yang berwarna hitam ini disebut dengan bayangan umbra, sedangkan bayangan yang berwarna abu-abu ini disebut dengan bayangan penumbra. Bayangan umbra adalah bayangan inti, sedangkan bayangan penumbra artinya bayangan kabur. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa gerhana bulan ini ada beberapa jenis. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang jenis-jenis gerhana bulan yang biasa terjadi. Nah, Ibu ingatkan kembali, gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan juga bulan berada pada satu garis lurus. Kalian bisa perhatikan, apabila posisi matahari, bumi, dan bulan seperti ini, nantinya akan terjadi bulan purnama atau bulan penuh, di mana bulan purnama terjadi ketika seluruh permukaan bulan yang mengarah ke bumi mendapatkan cahaya dari matahari, sehingga bulan tampak mengeluarkan cahayanya lebih terang daripada biasanya. Kemudian, apabila posisi bulan seperti ini, maka nantinya akan terjadi gerhana bulan penumbra, di mana gerhana bulan penumbra terjadi apabila seluruh bagian bulan masuk ke dalam bayangan penumbra. Nah, pada gerhana bulan penumbra, bulan masih dapat terlihat dengan warna yang lebih redup. Nah, kalian masih ingat, yang berwarna abu ini adalah bayangan penumbra, sedangkan yang berwarna hitam adalah bayangan umbra. Ketika bulan berada pada bayangan penumbra, maka akan terjadi gerhana bulan penumbra. Kemudian selanjutnya, apabila posisi bulan pada nomor 3, seperti ini, maka nantinya akan terjadi gerhana bulan sebagian. Di mana gerhana bulan sebagian ini terjadi apabila hanya sebagian saja permukaan bulan yang masuk ke dalam bayangan umbra atau bayangan inti, dan sebagiannya lagi ada dalam bayangan penumbra atau bayangan kabur, anak-anak. Kemudian, apabila posisi bulan seperti ini, maka nantinya akan terjadi gerhana bulan total, di mana gerhana bulan total terjadi apabila seluruh permukaan bulan masuk ke dalam bayangan umbra atau bayangan inti. Ketika gerhana bulan total, maka cahaya bulan tidak tampak. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini, di mana apabila posisi bulan pada nomor 1, maka nantinya akan terjadi bulan penuh atau bulan purnama. Kemudian, apabila posisi bulan pada nomor 2 ini, akan terjadi gerhana bulan penumbra. Kemudian,
Apabila posisi bulan pada nomor 3 ini, nantinya akan terjadi gerhana bulan sebagian, dan posisi bulan ketika pada nomor 4 akan terjadi gerhana bulan total. Nah, itulah 4 jenis gerhana bulan yang biasa terjadi. Kemudian, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena sinar matahari pada siang hari terhalang oleh bulan, sehingga untuk beberapa saat lamanya sinar matahari tertutup dan tidak tampak dari bumi. Gerhana matahari terjadi apabila matahari, bulan, dan juga bumi berada pada satu garis lurus, dan bayangan bulan akan mengenai bumi. Jadi jelas perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan ya anak-anak. Jika gerhana bulan, posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sedangkan pada gerhana matahari, yaitu posisi antara matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Jadi perbedaannya adalah posisi antara bumi dan bulan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa gerhana matahari ini ada beberapa jenis. Nah, apa saja jenisnya? Mari kita bahas satu persatu. Jadi, jenis matahari ini ada 3 jenis, anak-anak. Yang pertama, ada gerhana matahari total. Kemudian yang kedua, ada gerhana matahari sebagian. Dan yang ketiga, ada gerhana matahari cincin. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas satu persatu mulai dari gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutup seluruh matahari, sehingga matahari tidak bisa menyinari bumi. Gerhana ini berlangsung kurang lebih 7 menit. Jadi, gerhana matahari total itu tampaknya seperti ini, anak-anak. Kemudian, jenis gerhana matahari yang kedua yaitu gerhana matahari sebagian, di mana gerhana matahari sebagian ini terjadi ketika bulan menutupi matahari, namun membentuk seperti bulan sabit, karena bulan menutupi matahari hanya sebagian. Jadi, gerhana matahari sebagian itu tampak seperti ini, anak-anak. Kemudian, jenis gerhana matahari yang ketiga yaitu gerhana matahari cincin, di mana gerhana matahari cincin ini terjadi ketika posisi bulan menutupi matahari, namun cahaya matahari masih terlihat dan membentuk cincin, sehingga disebut dengan gerhana matahari cincin. Jadi tampaknya seperti ini, anak-anak. Nah, itulah jenis-jenis dari gerhana matahari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal penting mengenai gerhana matahari. Berikut ini merupakan hal-hal penting dari gerhana matahari. Yang pertama yaitu gerhana matahari hanya mungkin terjadi pada saat bulan baru. Kemudian yang kedua adalah bagian matahari yang tertutup lebih dulu adalah bagian sebelah kanan atau sebelah barat, anak-anak. Kemudian yang ketiga, gerhana matahari total paling lama berlangsung kurang lebih 7 menit. Dan yang keempat, gerhana matahari hanya dialami oleh sebagian bumi dan terjadi di siang hari. Nah, itulah hal penting mengenai gerhana matahari. Kemudian, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem penanggalan. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sistem penanggalan ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu sistem penanggalan tahun Masehi atau Syamsiah dan sistem penanggalan tahun Hijriyah atau Qamariyah. Sistem penanggalan tahun Masehi atau Syamsiah ini didasarkan pada revolusi bumi. 1 tahunnya sama dengan 365/4 hari. Sedangkan sistem penanggalan tahun Hijriyah atau Qamariyah didasarkan pada revolusi bulan. 1 tahunnya sama dengan 354 hari. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu sistem penanggalan tahun Masehi atau Syamsiah, di mana tahun Masehi atau Syamsiah ini sering disebut dengan tahun Surya. Penanggalan Masehi berdasarkan revolusi bumi
1 tahunnya sama dengan 365/4 hari yang ditetapkan oleh Julius Kaisar dari Kerajaan Romawi. Kemudian, dalam tahun Masehi, 1 tahunnya itu terdiri dari 12 bulan dan 12 bulan biasanya terdiri dari 30 atau 31 hari kecuali bulan Februari yaitu 28 hari. Sisa 1/4 hari dari setiap tahun dikumpulkan selama 4 tahun sehingga menjadi 1 hari. Nah, tambahan 1 hari tersebut dimasukkan ke bulan Februari yang biasanya 28 hari menjadi 29 hari, sehingga 1 tahun terdiri dari 366 hari disebut dengan tahun Kabisat. Apakah yang dimaksud dengan tahun Kabisat? Tahun Kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Misalnya tahun 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, dan seterusnya. Nah, hal ini ditetapkan oleh Julius Kaisar. Berikut ini merupakan nama-nama bulan pada tahun Masehi, di mana ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sistem penanggalan Hijriyah atau Qamariyah. Sistem penanggalan Hijriyah atau Qamariyah berdasarkan revolusi bulan 29,5 hari. Bulan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Dengan demikian, 1 kali bulan berevolusi lamanya 354 atau 355 hari. Nah, berikut ini merupakan nama-nama bulan pada tahun Hijriyah atau Qamariyah. Nah, yang pertama ada bulan Muharram, yang kedua ada Safar, yang ketiga ada Rabiul Awal, yang keempat ada Rabiul Akhir, kemudian yang kelima ada Jumadil Awal, kemudian yang keenam ada Jumadil Akhir, kemudian selanjutnya ada Rajab, kemudian ada Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian ada Syawal, kemudian ada Dzulqa'dah, dan yang terakhir ada Dzulhijjah. Nah, sistem penanggalan Hijriyah biasanya digunakan untuk memperingati hari besar agama Islam, seperti Idul Fitri yang dirayakan setiap tanggal 1 Syawal, dan Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Sistem penanggalan Hijriyah dibuat pada masa pemerintahan Khalifah bin Khattab. Itulah materi dari sistem penanggalan. Oke anak-anak, demikian materi yang dapat Putride sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang Putride jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar. Akhir kata, Putride ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.